Assalamualaikum, salam budaya. Bertemu lagi dengan Mulyana, guru seni budaya SMP Negeri 1 Haurgelis. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang KD memahami prosedur penyelenggaraan pameran karya seni rupa. Adapun materinya adalah prosedur penyelenggaraan pameran karya seni rupa. Sekarang mari kita cari tahu apa definisi dari beberapa poin di bawah ini. Pertama, pameran. Pameran adalah suatu bentuk kegiatan untuk mempertontonkan suatu hasil prestasi atau karya tertentu kepada orang banyak untuk mendapatkan tanggapan dan penilaian. Dalam hal ini adalah apresiasi. Kemudian, penyelenggaraan pameran sekolah dapat dilaksanakan dengan menggunakan ruangan kelas, teras, aula, dan/atau lapangan sekolah. Berikutnya, rencana kerja dan jadwal. Rencana kerja adalah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadwal kegiatan adalah urutan waktu pelaksanaan kegiatan. Fungsi pameran. 1. Untuk pendidikan atau pengetahuan. 2. Untuk hiburan. 3. Informasi dan/atau komunikasi. 4. Komersial atau jual beli. 5. Media penampil jati diri. 6. Ajang ekspresi dan kreativitas peserta pameran. Tujuan dari pameran adalah membangkitkan semangat apresiasi seni, meningkatkan semangat berkarya seni, melatih berorganisasi, melatih tanggung jawab, mandiri, serta kerjasama dalam satu kelompok. Sekarang kita bahas tentang jenis-jenis pameran. Ini terbagi menjadi 3. Pertama, menurut tempat. Terbagi menjadi 2, yaitu indoor atau dilaksanakan di dalam ruangan. Dan outdoor, berarti dilaksanakan di luar ruangan. Kedua, menurut jenis karya. Terbagi lagi menjadi 2, yaitu pameran homogen atau sejenis. Misalnya, karya yang ditampilkan adalah lukisan. Semuanya tentang lukisan. Dan yang kedua adalah heterogen atau campuran. Dalam hal ini akan ditemui berbagai macam jenis karya seni rupa, seperti lukisan dan kerajinan tangan atau kriya. Ketiga, menurut jumlah peserta, terbagi menjadi 2, yaitu pameran tunggal dan pameran kelompok. Artinya, kalau pesertanya 1 orang, maka masuk kategori pameran tunggal. Sedangkan jika peserta lebih dari 2 orang, maka akan menjadi pameran kelompok. Nah, bagaimana untuk bisa menyelenggarakan suatu pameran? Di sini kita bahas tahapan-tahapan pelaksanaannya. Yang pertama adalah menyusun kepanitiaan. Yang kedua, menyusun rencana kerja dalam bentuk proposal. Ketiga, membuat karya. Keempat, mengumpulkan hasil karya. Hasil karya yang akan dipamerkan dikumpulkan dengan cara diseleksi. Kemudian, pengumpulan hasil karyanya bisa berdasarkan jenis, dimensi, ukuran, dan/atau tema. Tahapan yang kelima adalah pelaksanaan. Kemudian jika pameran selesai diselenggarakan, maka masuk tahap yang terakhir yang disebut dengan evaluasi. Untuk kelengkapan pameran, kita bisa menyiapkan meja atau pustek, sketsel atau papan panel, katalog, label, lampu, spanduk, sound system, dan lain-lain, tergantung dari kebutuhannya.
pengorganisasian suatu kegiatan pameran. Ini terdiri dari ADART atau anggaran dasar dan rumah tangga. Kedua, perlu dibentuknya susunan kepanitiaan agar pelaksanaan suatu pameran atau kegiatan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah program kerja atau disebut juga dengan proposal. Nah, setelah semuanya siap, baru terjadi suatu kegiatan. Langkah selanjutnya adalah penentuan tempat dan waktu. Di sini perlu dilaksanakan atau dilakukan perundingan atau musyawarah antar panitia untuk menentukan waktu dan tempat yang tepat dan strategis, sehingga diharapkan penyelenggaraan pameran dapat terselenggara dengan baik. Pada awal sudah disebutkan bahwa perlu dibuat suatu rencana kerja yang masuk dalam proposal pameran. Di sini diberi bantuan untuk sistematikanya, terdiri dari judul pameran, kemudian dasar pemikiran atau alasan dilaksanakan suatu kegiatan pameran, kemudian tujuan dari penyelenggaraan pameran, selanjutnya kepanitiaan, waktu dan tempat, materi pameran, anggaran dan penutup. Nah, semuanya harus menjadi satu kesatuan. Suatu kegiatan tidak akan berjalan dengan lancar jika tidak ada yang mengorganisir atau mengelola. Untuk itu, dalam suatu pameran diperlukan suatu kepanitiaan. Secara umum, kepanitiaan pameran yang diselenggarakan di sekolah terdiri dari 1. Pelindung atau penanggung jawab. Ini biasanya adalah kepala sekolah. Kedua adalah pembimbing. Bisa dari guru mata pelajaran atau wali kelas. Kemudian ketua dari siswa, sekretaris dari siswa, dan seksi-seksi ini tergantung dari kebutuhan. Ini kita ambil beberapa saja, yaitu 4. Pertama, seksi acara, seksi publikasi, seksi konsumsi, dan seksi dokumentasi. Semuanya dari siswa. Di sini kalian bisa lihat layout ruang pameran. Maksudnya, ini untuk membantu bagaimana kita bisa menata karya-karya seni yang akan ditampilkan, sehingga akan tertata dengan baik dan sangat diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pameran, sehingga tidak semerawut atau mempersulit pemajangan karyanya. Kemudian manfaat untuk para pengunjung akan tahu sirkulasi atau arah dari mana mereka masuk, kemudian karya-karya apa saja yang akan dilihat, serta kemana arah mereka untuk keluarnya. Di situ dapat diamati layout ruang pameran sederhana, diberi keterangan, ada pot bunga, ada bunga pendek, pedestal, meja keterampilan, sketsel, spanduk, baliho, meja buku tamu, atau pesan-pesan. Nah, layout ruang pameran ini bisa menyesuaikan tergantung dari tempat penyelenggaraan pamerannya. Ini hanya yang sederhana, bisa yang lebih kompleks lagi. Ini juga merupakan salah satu kelengkapan pameran yang disebut dengan label karya. Ini adalah identitas dari karya yang ditampilkan. Ini biasanya terdiri dari nama, judul karya, tahun, teknik, dan media. Untuk nama sekolah sesuaikan dengan sekolah masing-masing. Nah, sudah paham ya untuk materi yang tadi disampaikan? Supaya lebih paham, silahkan kalian laksanakan tugas berikut ini. Yang pertama adalah membuat proposal, kemudian membuat layout ruang pameran, dan yang ketiga adalah label karya. Itu saja materi kita pada kali ini. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.